Ya, pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan mengenai bank digital yang sedang marak pada akhir-akhir ini. Melalui regulasi ini, OJK memberikan kepastian hukum bagi investor dan para pelaku industri perbankan yang ingin menjalankan bisnis model bank digital. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan baru yaitu POJK nomor 12 2021 tentang bank umum yang di dalamnya diatur pula mengenai bank digital yang sedang marak pada akhir-akhir ini. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiana menyampaikan OJK mendorong akselerasi transformasi digital di sektor keuangan dilandasi semangat dan tujuan agar perbankan Indonesia dapat menjadi lebih berdaya saing, lebih efisien, adaptif, dan kontributif bagi perekonomian nasional serta memberi manfaat luas untuk masyarakat Indonesia. OJK mendefinisikan bank digital sebagai bank berbadan hukum Indonesia atau BHI yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat atau menggunakan kantor fisik terbatas. Bank digital dapat beroperasi melalui dua jenis model. Pertama, mendirikan bank baru sebagai bank digital. Kedua, transformasi dari bank umum menjadi bank digital. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Baik, pemirsa, kita sudah tersambung melalui aplikasi Zoom bersama dengan Bapak Andreas Moro, adalah Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Persero Tbk. Halo, selamat siang ini Pak Andri. Selamat siang Mas Pras. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kabar baik juga dan semoga kondisi yang sama dari Pak Andri ya untuk kondisi hari ini. Ya, ini tadi sudah disampaikan, Otoritas Jasa Keuangan sudah mengeluarkan aturan baru begitu, POJK nomor 12 dan 13 tahun 2021 tentang bank umum, kemudian juga penyelenggaraan produk bank umum. Apakah ini menurut Anda begitu bisa menjadi angin segar lagi nih bagi industri perbankan di tanah air? Ya, terima kasih Mas Pras. Jadi flashback sedikit ya. Jadi tadi yang seperti disampaikan Mas Pras tadi, memang OJK ini merilis dua ketentuan ya. POJK 12, POJK 13 tentang bank umum dan penyelenggaraan produk bank umum. Nah, tujuannya apa? Tujuannya tentu saja pertama untuk meningkatkan kualitas dan layanan perbankan untuk masyarakat. Kita udah sama-sama tahu bahwa pandemi ini besar terutama untuk layanan digital yang sangat baik kepada nasabah. Yang kedua adalah memberikan payung pengaturan bagi bank ya dalam melakukan transformasi dan akselerasi digital. Dan yang ketiga adalah meningkatkan penyederhanaan dan efisiensi jaringan kantor perbankan. Jadi secara umum Mas Pras, saya menyambut baik rilisnya ketentuan tersebut karena digitalisasi di sektor perbankan saat ini memang tadi yang saya sampaikan tengah melaju pesat. Jadi pandemi sekali lagi memang mendorong inovasi digital ya untuk memperoleh akses masyarakat terhadap layanan perbankan. Karena itu kalau kita lihat tren digitalisasi ini memang suatu keniscayaan yang tadinya mungkin perbankan bank-bank masih melakukan strategi dalam 2-3 tahun ke depan, sekarang perlu dipercepat gitu ya, karena memang situasi ini kemudian menimbulkan peluang dan tantangan baru. Gitu Mas. Baik, di tengah tren dari transformasi digital yang dilakukan oleh semua lini bisnis begitu termasuk mungkin industri perbankan. Menurut Anda apakah bank akhirnya sebaiknya begitu memiliki transformasi juga dari sisi layanan digitalnya atau bahkan harus berubah menjadi bank digital? Menurut Anda bagaimana? Kalau menurut saya memang pada akhirnya karena semuanya memerlukan layanan yang sangat cepat, layanan yang terintegrasi, terus dengan baik. Ya, halo. Baik, pemirsa, nampaknya ada sedikit gangguan dari jalur komunikasi Zoom. Ya. Ya, silakan dilanjutkan. Pak Andri, tadi mohon maaf ada sedikit gangguan untuk jaringan Zoom kita, begitu. Bagaimana mungkin bisa sedikit diulang? Baik, jadi kalau kita lihat memang karena situasi yang saat ini di mana layanan yang dibutuhkan adalah layanan yang memang cepat dalam satu aplikasi juga atau layanan yang terintegrasi, saya rasa memang bank sebaik. Oke.
karakteristik bank-bank di masyarakat di Indonesia, maksud saya itu belum semuanya memang digital savvy-nya relatif sama ya, antara yang kota sangat besar seperti di Jakarta dengan yang di pelosok misalnya. Nah tentu saja tidak semuanya, dan ini harus ada semacam strategi untuk balancing juga gitu ya. Jadi ada mungkin di sebagian Indonesia yang masih membutuhkan kehadiran akan cabang misalnya. Nah itu tetap dibutuhkan. Tapi ada yang memang di perkotaan, di Pulau Jawa misalnya banyak yang membutuhkan layanan digital. Nah ini perlu kita bertransformasi mewujudkan itu. Baik, tapi kalau kita lihat dari sisi persiapan begitu, apakah memang cukup sulit atau tidak sih? Karena ini juga perlu didukung tadi, seperti yang Anda bilang begitu. Harus ada juga infrastruktur pendukung dari jaringan internetnya, kemudian kesiapan dari masyarakatnya. Apakah lebih difokuskan kepada kota-kota besar saja terlebih dahulu atau bagaimana? Saya rasa kalau kita lihat dari situasi saat ini, di mana penetrasi digital itu sangat tinggi. Memang yang pertama adalah perlu adanya massive infrastructure supply, terutama dalam hal teknologi telekomunikasi ya. Kalau kita ingin meningkatkan penetrasi digital, layanan digital ke seluruh negeri gitu ya. Jadi kalau kita ambil hanya benchmarking di kota besar, tentu saja tidak ada masalah. Tapi kalau kita misalnya ingin mendorong misalnya dunia usaha di Sulawesi, di Kalimantan, di Papua misalnya, tentu saja butuh infrastruktur tersebut. Itu yang pertama, Mas Pras. Yang kedua adalah kesiapan dari SDM-nya juga gitu. Jadi SDM yang melek juga dengan teknologi digital, teknologi komunikasi gitu. Baru kemudian kita meningkat dari infrastruktur yang dasar tadi, kemudian bank perlu menyiapkan bisnis model. Misalnya bagaimana digital bisnis ini sebagai business usual plus, terus kemudian digital as the new line of business. Terus digital native, bagaimana nih untuk men-tapping yang seperti itu. Terus scaling up the bank, harus yang data driven. Nah infrastruktur yang data driven ini sangat penting dimiliki oleh bank gitu ya. Terutama kemudian scalable dan flexible tech, terus agile organization dan governance-nya. Nah itu yang kemudian nanti akan mendorong kepada persiapan untuk memenuhi kebutuhan customer. Kita biasa sebut sebagai meningkatkan customer experience gitu. Oke, dengan adanya POJK tadi begitu, akankah semakin memberikan banyak motivasi tentunya bagi para entrepreneurs atau pengusaha-pengusaha yang ingin mendirikan bank dari sebelumnya yang konvensional akhirnya beralih ke digital? Menurut Anda ini kan menjadi salah satu booster tidak? Ya, saya rasa POJK 12-13 ini suatu breakthrough, dan sekali lagi saya menyambut sangat baik ya dengan keluarganya POJK tadi ya. Jadi kalau menurut saya ini adalah suatu peluang ya buat dunia perbankan untuk lebih solid lagi, kemudian untuk lebih kalau kita sebut untuk lebih berkolaborasi lagi ya, dan kemudian kita lihat mungkin jumlahnya jadi bisa lebih mengecil ya, dari yang 114 kemudian berkurang karena memang ada bank-bank yang menengah kecil kemudian berkolaborasi ya untuk membentuk suatu bank digital untuk memenuhi layanan nasabah-nasabahnya. Kalau yang bank-bank besar sudah melakukannya dari sejak lama juga begitu. Itu dia, berarti nanti peluang merger and acquisition nampaknya akan semakin banyak dilakukan di sektor perbankan. Kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya, Pak Andri. Kita akan jeda dulu sebentar. Ya pemirsa, kami masih akan kembali usai pariwara berikut ini. Anda masih menyaksikan Market Review. Berikut ini akan kami sampaikan sejumlah infografik kembali terkait dengan syarat apa saja sih untuk mendirikan bank digital. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, kita cermati yang pertama, memiliki model bisnis dengan penggunaan teknologi yang inovatif dan aman dalam melayani kebutuhan nasabah. Kemudian, memiliki kemampuan untuk mengelola model bisnis perbankan digital yang prudent dan juga berkesinambungan. Ketiga, memiliki manajemen risiko secara memadai, memiliki aspek tata kelola termasuk pemenuhan direksi yang kompeten di bidang IT dan juga kompetensi lain sesuai dengan ketentuan OJK. Kelima, menjalankan perlindungan terhadap keamanan data nasabah serta memberikan upaya yang kontributif terhadap pengembangan ekosistem keuangan. Dan selanjutnya, bank-bank apa saja yang telah mengantongi izin OJK sebagai bank digital?
Ya, ada Motion Banking dari MNC Bank, kemudian Bank Aladin, Genius dari Bank BTPM, Woke dari Bank KB Bukopin, kemudian Digibank milik Bank GPS, TMRW dari Bank UOB, kemudian Jago milik Bank Jago. Ini dia layanan-layanan digital yang sudah mendapatkan izin dari OJK. Selanjutnya, tantangan apa saja yang dihadapi oleh bank digital begitu di tanah air? Yang pertama kita lihat ada modal besar yang akan digunakan untuk teknologi, kemudian literasi keuangan digital yang masih rendah, belum ada regulasi perlindungan data, serta potensi kejahatan cyber. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Andreas Moro, Kepala Ekonom dari PT Bank Mandiri Persero Tbk. Ya, Pak Andri, tadi sudah disampaikan syarat-syarat untuk mendirikan bank digital, kemudian bank-bank sudah mengantongi juga izin dari layanan-layanan digitalnya, serta tantangan dari bank digital sendiri. Menurut Anda bagaimana sebenarnya tantangan yang harus dihadapi, kemudian persyaratan-persyaratan yang diberikan sudah cukup meringankan atau paling tidak memberikan peluang bagi perusahaan-perusahaan mendirikan layanan digital ataupun bank digital, atau selama ini juga masih memberatkan menurut Anda? Saya rasa pertama ya, persyaratan tadi saya rasa sih cukup wajar ya, karena memang untuk tadi yang seperti disampaikan juga di infografi, jadi untuk membangun sebuah bank digital ya atau bertransformasi menjadi bank digital itu juga butuh infrastruktur yang besar. Nah, berikutnya adalah tantangan yang perlu dihadapi secara bersama itu adalah tadi sudah disampaikan juga, saya setuju, itu literasi digital. Ya, terutama sektor masyarakat yang unbankable, serta yang terakhir adalah bagaimana mitigasi terhadap kejahatan cyber atau cybercrime dan penyalahgunaan data nasabah. Saya rasa ini penting ya untuk tantangannya. Nah, oleh karena hal tersebut dibutuhkan kerjasama antar pelaku industri ini, keuangan dan juga dukungan regulasi. Tadi udah ada dukungan regulasi dan enforcement yang jelas. Nah, yang tantangan berikutnya sebenarnya kalau kita lihat dari data, ini tantangan berikutnya adalah bagaimana kemudian keberlangsungan dari bank digital tersebut ya. Kalau lihat dari data atau risetnya BCG misalnya, hanya 13 bank digital yang profitable dari 249. Betul. Ya. Misalnya contoh di Korea Selatan hanya memiliki satu digital bank yang profitable dari total 3 bank digital. Kemudian di China tuh ada 4 bank digital yang profitable dari 16 bank digital dan lain sebagainya. Poinnya adalah kalau kita lihat di sini tantangannya kemudian adalah bagaimana keberlangsungan aspek fundamental yang kuat dengan dukungan kolaborasi ekosistem. Nah, ini yang memang nanti menjadi digital bank ke depan, memperkuat ekosistem, kolaborasi ya, kemudian tadi ya berkolaborasi bersama bukan hanya antar bank digitalnya tapi juga dengan ekosistem non bank. Baik, tapi berarti memang tantangan-tantangan yang sangat mendasar ya kalau kita bicara mengenai aspek fundamental, kemudian ekosistem, kemudian tadi literasi keuangan digital juga yang masih rendah. Apakah itu bisa dikejar begitu dengan adanya POJK yang sudah terbit? Tentu saja POJK yang sudah terbit perlu dukungan juga dari dari infrastruktur yang lain. Tadi kalau kita bicara tentang infrastruktur teknologi, tentu saja membutuhkan dukungan juga players juga dari sisi telekomunikasi misalnya. Yang kedua, kalau kita bicara tentang bagaimana strategi untuk meningkatkan financial inclusion, yang meningkatkan financial literasi, tentu saja butuh juga peranan dari berbagai lembaga ya, kolaborasi antara otoritas perbankan dan juga otoritas moneter misalnya. Nah, literasi, kalau kita bicara literasi keuangan secara umum saja memang masih belum tinggi nih gitu ya. Apalagi kalau kita bicara dengan literasi tentang digital technology. Nah, ini yang menurut saya ya kita jangan melihatnya sebagai tantangan tapi peluang yang sangat besar gitu ya. Nah, ini yang menurut saya yakin nih dengan dukungan regulasi yang ada kemudian ini bisa mendorong penetrasi dari digital banking atau digital product ke depan gitu. Baik, tapi kalau kita lihat dengan keberadaan layanan-layanan digital, begitu baik perbankan ataupun institusi keuangan lainnya di negeri ini, sebenarnya sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat gitu. Mereka bisa melakukan transaksi dimanapun, kapanpun begitu dengan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan. Apakah itu tidak bisa menjadi modal yang kuat nih untuk perusahaan-perusahaan dalam memberikan layanan digital yang lebih banyak lagi, kemudian bank-bank digital yang juga tumbuh di Indonesia? Betul, tentu saja ya. Kalau kita lihat aja layanan digital ini menjadi prinsipnya begini, kita ingin meningkatkan kualitas dari user experience gitu ya. Jadi permintaan dari masyarakat untuk punya
untuk punya layanan ya untuk dilayani secara cepat, secara terintegrasi dalam satu gadget misalnya itu semakin meningkat gitu. Sementara kalau kita lihat transaksi bisnis semakin tinggi, sistem pembayaran semakin tinggi, kolaborasi antar yang perbankan dan juga fintech itu juga semakin tinggi. Tentu saja ini merupakan peluang bagi perbankan untuk mendorong terlaksana pelayanan tadi. Nah, buat masyarakat tentu saja akan senang gitu. Jadi yang akan menikmati di ujungnya adalah tadi masyarakat akan menikmati user experience yang semakin baik ke depannya gitu. Nah, tentu saja yang pertama harus leveling up digital readiness tadi gitu ya. Dari perbankan, terus ada data driven decision making untuk banknya, terus develop digital native products ya. Jadi kalau udah Mas Pras nih misalnya butuhnya semua segini, nah ini udah dalam radarnya perbankan nih untuk kemudian memberikan layanan digital bukan hanya untuk retail tapi juga untuk wholesale, untuk corporate, untuk SME misalnya. Terus modernize distribution channel dan lain sebagainya. Saya rasa itu yang kedepannya dilakukan. Tapi dari bank sendiri dengan inovasi-inovasi apa lagi yang dibutuhkan begitu tentunya untuk bisa segera mengelaborasikan tadi keinginan masyarakat luas begitu yang sudah merasakan positifnya begitu dengan kehadiran layanan digital maupun bank digital? Ya, yang pasti yang pertama inovasi dalam sistem pembayaran yang terintegrasi itu. Ya, yang kedua adalah inovasi dalam ini dari sisi banknya ya, inovasi dalam pengolahan database untuk dioptimalkan dalam meningkatkan user experience tadi yang saya katakan ya. Artinya begini, kita nanti ke depan seperti sudah nggak perlu ngomong aja tahu-tahu udah ada nih ide-ide nih dari layanan. Oh, ternyata udah ada tuh. Kenapa? Karena terbaca oleh AI, artificial intelligence. Misalnya saya pengen nih layanan digital untuk yang terintegrasi untuk bisnis saya. Nah, ini belum disebut aja tahu-tahu udah ada nih layanannya karena udah kelihatan tuh dari pengolahan database tadi. Nah, yang ketiga adalah inovasi dalam berkolaborasi dengan ekosistem digital. Nah, ini kuncinya gitu. Jadi di alam yang seperti ini memang kolaborasi dan mendapatkan ekosistem yang baik tuh sangat penting gitu. Kita udah nggak bisa lagi nih sendiri, harus berkolaborasi begitu. Adakah payung hukum yang perlu ditelurkan oleh pemerintah secara umum begitu baik dari Kementerian Keuangan setelah OJK menelurkan PJOK ini untuk semakin mengencangkan lagi, semakin meningkatkan lagi begitu baik dari si inovasi maupun keinginan dari perusahaan-perusahaan perbankan dalam memberikan layanan digital yang semakin baik ke depan? Saya rasa kalau payung hukum yang ada sekarang ini kan lagi digodok juga ya oleh OJK dan sudah keluar. Saya rasa sudah cukup ya dengan menempatkan level of playing field yang sama antar perbankan dengan fintech misalnya. Terus juga ada penguatan kelembagaan. Nah, itu juga udah cukup udah sangat baik. Jadi POJK yang sekarang ini kan memberikan kesempatan bagi bank ya khususnya buat yang BHI ya, Berbadan Hukum Indonesia untuk bersinergi gitu ya, mendukung mempertegas konsolidasi perbankan. Nah, ini yang saya katakan di awal nih, konsolidasi perbankan nih jadi dengan sebenarnya quote unquote jadi relatif lebih mudah dengan kolaborasi dalam sistem ini begitu. Nah, ke depan saya rasa sih tinggal bagaimana ini kan situasinya atau ke depan ini kan akan selalu berevolving ya dengan inovasi terus-menerus. Nah, ini yang kemudian perlu diikuti dan dicermati oleh para regulator. Dan saya rasa regulator memahami itu juga sangat memahami. Berarti dari sisi inovasi, kemudian dari sisi sistemnya sebenarnya sudah mulai terbentuk secara perlahan-lahan begitu. Bagaimana tinggal meningkatkan lagi kepada masyarakatnya dari sisi literasi keuangan digitalnya. Betul, jadi memang sangat pesat ini. Itu dia. Kita tunggu nanti nextnya akan seperti apa Indonesia dengan perbankan digitalnya begitu ya, Pak Andri. Baik, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan dan juga informasi yang menarik mengenai industri perbankan khususnya yang berbasis digital di tanah air. Pak Andri, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy. Thank you Mas Pras. Sehat selalu. Baik pemirsa, tadi sudah informasi yang sudah disampaikan, ada beberapa tantangan ya bicara mengenai perkembangan industri digital khususnya dari sisi perbankan. Ada infrastruktur, kemudian SDM dan bisnis modelnya juga harus jelas. Tapi semua itu bisa terpenuhi dengan dukungan dari semua pihak untuk bagaimana meningkatkan lagi literasi keuangan khususnya yang berbasis digital. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Lindungi keluarga Anda saat penularan COVID-19 makin meningkat dan tetap patuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta mencuci tangan di air yang mengalir. Jangan lupa juga dukung vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir.
Ya, semoga pembahasan tadi dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbaharui informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy Economic Business and Capital Market Channel. Saya, Prasetyo Wibowo, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.